Selamat datang di podcast Expose episode kedua. Kali ini Expose berkesempatan nih untuk ngobrol sama Paguyuban Rangun Uyut ya Pak ya. Iya betul. Oke, sebelum mulai mungkin saya ingin menjelaskan dulu mengenai Expose sendiri ya. Jadi Exhibition and Art Performs for Social Dedication merupakan salah satu program kerja dari Departemen Advokasi dan Kesejahteraan Masyarakat BMKMA Unpad. Nah, jadi mungkin sesuai ya dengan namanya Expose ini, acara ini tuh didedikasikan untuk lebih mengenal lagi nih kehidupan sosial dan kebudayaan dari Jatinangor ya. Karena ya itu tujuannya untuk mengangkat lagi nilai-nilai budaya Jatinangor. Salah satunya juga kebudayaan Paguyuban Rangun Uyut ini juga dari Jatinangor ya asalnya Pak ya. Betul. Oke. Nah, kalau yang saat ini adalah teman-teman menyaksikan podcast Expose. Jadi podcast Expose sendiri merupakan salah satu rangkaian acara pre-event sebelum nantinya sampai pada acara puncaknya. Pak, kita belum kenalan nih. Halo Pak Uyut ya. Halo. Nama Ya. saya Betty, saya dari Expose. Nah, mungkin Bapak boleh ngasih perkenalan dulu juga nih ke teman-teman. Halo, Assalamualaikum, Sampurasun. Nama saya Yusuf Wahyudin, lebih dikenal lagi Uyut Jatinangor. Saya sebagai pembina di Yayasan Sanggar ini, di Rangun Uyut. Oke, iya, Rangun Uyut. Nah, Bapak, Sanggar ini tuh membawakan kesenian apa aja sih? Kalau boleh tahu, kayaknya nggak hanya satu jenis kesenian berarti ya? Betul. Di antaranya ada tradisi yang lebih ininya ke tradisi gitu ya. Oh iya. Seperti ya umumnya di sini disebut seni reak, bisa juga ada bajidoran atau bangreng, ada etniknya juga ada, dan seni-seni lainnya. Oke. Nah, Sanggar ini kan menjadi paguyuban sejak tahun 2018 ya Pak ya, kalau saya dengar ya Pak. Ya. Dan didirikan oleh Bapak sendiri nih, Bapak Yusuf Wahyudin. Bagaimana tuh asalnya, gimana tiba-tiba jadi muncul paguyuban ini tuh? Boleh diceritain kali Pak? Baik. Dulu saya sebetulnya itu tahun 2018 itu di SK-kan. Jauh-jauh sebelum 2018 saya udah ada ide-ide di saya itu karena sedikit ada ilmu ya pengetahuan di bidang seni Sunda tradisi. Saya itu kesian melihat anak-anak muda atau generasi itu jadi seneng tapi nggak ada wadah gitu. Jadi berkelimpungan. Nah, mereka ini lalu timbullah ide-ide ini buat satu wadah yang disebut Paguyuban Rangun Uyut. Nah, mungkin dari 2013-an juga udah ada ini. Cuman di SK-kan 2018. Karena apa? Nah, ya itulah melangkah tanpa ada istilahnya donatur atau sumbangan dari pihak mana. Asli saya hanya ya itulah sampai akhirnya di SK-kan 2018. Nah, mulai dari 2018 sampai saat ini bahkan ada keterkaitannya saya sedikit bukan sedikit malah banyak ya berkecimpung di bidang seni ini juga dipakai oleh ada salah satu yayasan yang sangat bahkan udah ke PBB juga udah mengakuinya seperti ini, Yayasan Ex-Residivis. Ya mantan-mantan napi yang dibina, kebetulan ya Bapak sendiri di sini sebagai pembinanya di yayasan tersebut. Nah, jadi di bidang seni dan budaya. Nah, makanya sekarang ya melangkah sampai ke sana. Kadang-kadang kita sering menghibur para napi di lapas-lapas seperti lapas anak Sukamiskin atau di Kebonwaru di mana gitu. Ada instruksi dari Pak Pres, yaitu yang lebih dikenal pimpinannya itu Bapak Heri Coet. Nah, wah, keren, jadi ya alhamdulillah sampai saat ini bahkan bukan bergerak di seni budaya juga. Seperti dari Dinsos ada kayak ODGJ yang susah ditangani, ditampung di sana. Terus kita benahin,
Ya, jadi artinya di sana itu orang mungkin lihat casing ya, namanya ex residivis juga. Wah, mantan narapidana, padahal itu sebetulnya yang di sana itu ingin memanusiakan Iya, manusia dari betul. bengkok jadi lurus, dari gelap ingin jadi terang. Alhamdulillah banyak sekarang. Bahkan di Indonesia sendiri ada di 8 provinsi. Wah, Bahkan dari Bapak kurang hafal sekali, yang intinya yang dari bawah naungan PBB ya. sudah bahkan daring beliau itu Bapak Heri Coetnya sendiri gitu. Makanya satu kebanggaan Paguyuban Ranggon Uyut sudah bisa ya melangkah ke arah sana dengan anak-anak untuk menyokong lah, artinya kalau istilah bahasa Indonesia kalau kami bilang ngarojong ke yayasan tersebut. Jadi alhamdulillah bukan hanya sekedar di Jatinangor saja, bahkan nama Jatinangor itu jadi ke bawah juga sebetulnya ke Iya, arah sana. Nah, betul, betul. Jadi alhamdulillah. terkenal ya nama Ya, Jatinangor ya ya seperti itu. gara-gara Nah, Sandiaga iya, Uno. Keren, keren. ya, Berarti respon dari ya mungkin dari pemerintah daerah atau maksudnya dapat donatur bantuan sampai akhirnya bisa manggung di sana, mementaskan ke sana itu berarti respon dari daerah sendiri bagus ya Pak untuk membantu gitu. ya. Cuman ya kalau untuk bantuan-bantuan mah hanya susah, cuman teori. Kalau menurut Bapak itu nggak ada. Oh iya, Asli Bapak tuh bukan rekayasa. Jadi memang ini hasil ada lebihnya dari kalau ada dapat dana anak-anak kita beliin punya alat apa ditabungin gitu. Jadi enggak ini bukan berarti mencari keuntungan semata di urusan seni. betul. Intinya Bapak itu di sini ya itulah ngeri nantinya miris banget untuk generasi yang akan datang kalau budaya dan seni di Jatinangor hilang. Aduh, gimana nih? Siapa yang Nah, mau makanya lanjutkan gitu itu. ya? Iya iyalah, di sini kan bukan di sini ada anak yatim yang Bapak iniin, yang di sekolahnya kurang ini, jadi alhamdulillah lah. Ada beberapa orang di sini yang Bapak lurusin, ya diwadahin di sini. Betul. Sampai-sampai kan orang-orang mungkin ya di luar sana ya katakanlah tetangga gitu sampai ngomong gini, kok ada rumah nggak dikos-kosin. Kalau Bapak prinsipnya lain, ngekos bukan kami berarti banyak duit, masih butuh, tapi yang lebih butuh lagi dikenang sama Orang-orang mereka itu yang membutuhkan. sekitar. Nah itulah lebih ke Mulia arah lah ya, sana. nggak mungkin Nah tempat bukan kalau misal mungkin Bapak bisa aja bikin kos-kosan untuk keuntungan ini, tapi kalau betul misalnya buat dipakai betul. bareng-bareng, dapat dapat ilmunya bisa jadi pahala tersendiri, Pak. Alhamdulillah seperti Alhamdulillah. itulah. Jadi ke arah sana Bapak itu. Nah, Iya. nah. Oke. Kalau anggotanya sendiri tuh kebanyakan usia berapa nih, Pak? Apa anak-anak atau ada remaja-remaja juga tuh mungkin sampai orang tua jadi masih main sekarang ini? Ya umumnya banyaknya ini di kelas kelas 3 SMA gitu ke Hmm, bawah. Nah, ada beberapa gelintir, beberapa orang yang mungkin ya udah duduk di universitas, mungkin sekarang lagi nyusun skripsi, ya ada di antaranya gitu. Cuman banyakkan yang itulah dari mulai SMA usia kelas sekolah ya, 3-an ke Pak ya? bawah ya itulah. Mm-mm. Oke. Nah, yang saya dengar juga nih, siapapun asal daerah manapun nih katanya boleh bergabung jadi anggota, boleh datang, boleh boleh main, benar nggak tuh Pak? Katanya nggak harus orang Jatinangor. Ya betul lah, namanya kita asal membangun untuk seni, siapapun ya welcome gitu ya, buat di Ranggon Uyut, nggak di ini. Masa orang-orang dari luar sana ini lebih antusias gitu. Kok orang yang dekat daerah Iya. sekitar sini juga ada banyak juga lah. Kadang-kadang dari anak SMKI yang dari ISBI juga sering berkunjung ke sini ada gitu. Tapi berarti antusias dari warga luar juga tinggi ya, berarti Pak, nggak hanya dari Jatinangor. Ya alhamdulillah ya seperti tadi yang saya sudah beberkan itu ketika ada event-event khususnya ya di yayasan tersebut tadi, Yayasan Yair. Nah, itulah. Jadi sering kami ya itu karena di sana kebetulan sebagai divisi seni dan budayanya dan juga sebagai pembina ya di yayasan tersebut, jadi sering juga gitu di ini ya dengan anak-anak. Betul, betul. Pak, kira-kira ada nggak sih pengalaman mentas paling memorable, paling diingat sama Bapak? Mungkin ada ceritanya nggak yang, wah di saat mentas di sini saya paling ingat ada kejadian ini. Saya penasaran nih Pak, di mana dan ada Nah, apa?
Ada, contohnya begini ya, ada yang sangat ini. Dulu pernah kami salah satu ini di wilayah sini juga udah apa dipentas 2 kali bahkan sampai panitianya itu nggak bisa yang 2 kali, lebih dari 2 kali, yang 2 kali yang inget bang, yang inget benar gitu ya, sampai nggak uang transportasi juga nggak dikasih, artinya saya keluar uang dari kantong sendiri. Untungnya ada orang-orang ya ngasih saweran gitulah. Termasuk beliau Bapak Bupati sendiri pernah ngasih saweran. Oh, Pernah, jadi alhamdulillah bisa nutup buat uang sakunya anak-anak, buat ininya, jadi itu nggak terlalu ini juga banyak bahkan. Tapi yang berkesan Bapak bukan ya itulah, lebih seneng lagi kalau di wilayah luar. Contoh kalau di luar pernah Jamika Festival itu sampai apa dari mulai wakil wali kotanya, terus camatnya di daerah Jamika sana, wah begitu apa menyambutnya bagus banget lah, antusias dengan cara adat budaya yang kami pentaskan di sana gitu, dan terheran-heran gitu. Jadi dengan budaya di sini diangkat di luar sana sampai dikemas lebih ini lagi gitu juga, bukan jangan apa kayak ada bukan di seni reak gitu, enggak seni reak tok gitu. Jadi mulai dari istilahnya bubuka kami di atas panggung sampai pentas seni reaknya, ada bajidorannya apa gitu. Nah itu dikemas jadi satu, dikolaborasi gitu. Cara pengemasannya itu, alhamdulillah responnya sangat bagus. Bahkan ya sering di wilayah Bandung kami dipakai ketimbang di wilayah sendiri gitu. iya. Wilayah sendiri. Tapi lebih bangga lagi ya kalau misalnya kita tampilnya nggak di wilayah sendiri, di depan tempat lain, terus juga responnya baik, lebih bangga lagi tentunya ya. Iya, alhamdulillah. Ya dulu kayak di Jamika dengan Vanessa Bila, dengan band apa gitu, kita rame-rame di sana. Makanya justru lebih lebih kayaknya lebih yang diminati gitu dari ya kesenian kami ini. Jadi di kota kan sudah jarang jadi Iya. kayak budaya itu, sampai properti aja di atas panggung terheran-heran. Jadi gaya leluhur di sini kami siapkan gitu di atas panggung tuh. Sampai dari mulai padi segala macam ada buat ininya. Propertinya lengkap ya Pak ya. Alhamdulillah, iya sengaja soalnya nah apa ngangkat nama baik Betul. ya dari Sumedangnya ini, Jatinangornya ini gitu. Oh iya. Nah sekarang nih, ya mungkin sekarang pandemi udah alhamdulillah berangsur turun ya. Tapi ada Iya. halangan nggak selama pandemi ini, mungkin tiba-tiba jadi berhenti atau jadi berkurang jadwalnya? Apa sebenarnya nggak ada apa-apa? Sekarang gimana Ya Kak? ya terasa banget sih. Cuman ketika musim pandemi ini dari 2019 2021 inilah ya bisa dihitung jari gitu manggung-manggung, tapi nggak terlalu banyak di luar gitu. Kalau di luar ala kadarnya ya kebanyakan itu kayak di gedung-gedung gitu. Ya contoh kayak di lapas tadi, lapas anak, ngehibur tahanan anak-anak di lapas Sukamiskin, terus di tempat-tempat lainnya gitu. Jadi acara Itulah. jadi lebih private gitu ya, lebih privat lah ya, bukan yang acara Iya, terbuka gitu. iya, iya, iya. Jadi lebih enak gitu. Banyak ininya juga sih dari mereka yang ya mungkin sengaja nanya alamat, saya ingin belajar seperti ini. Nah di apa Sanggar Ranggon Uyut katanya di dalam tuh banyak bertanya-tanya seperti itu, silakan aja saya bilang. Ya, saya juga penasaran sebenarnya, pengen mampir langsung. Nah sekali-kali ini nanti kapan waktu adik-adik akan Bapak bawa ke yayasan sana biar Unpad itu sampai sejauh mana. Ayo, nggak Boleh. main-main loh ke yayasan Ekspres sana. Banyak, jadi kebanyakan apalagi yang dari Fakultas Hukum lebih bagus. Oh iya. Nah, Banyak ya dari Unpad berarti ya Pak ya? ya makanya di sana jadi seperti apa itu. Uh, Jadi jangan dilihat seperti apa, makanya di sini banyak yang
terus terang yang jadi ustadznya jadi banyak sekarang, mereka-mereka yang keluaran dari lapas itu dibina itu. Nggak apa-apa, keren Pak. Berarti diarahkan ke jalan Alhamdulillah. yang lebih baik gitu. Ya, alhamdulillah. Nah, gimana nih? Ya Mungkin cumannya gimana Pak? Masih mau lanjut lagi ngomong? ya mungkin ya di sini kadang-kadang ya yang awam itu cara pola pikirnya atau penilaiannya kurang kurang seperti apa. Nah, padahal aduh sangat-sangat berharga kalau dibanding ya, istilahnya menggembleng anak-anak atau orang-orang yang sering keluar lapas itu keluar masuk. Nah, itu kan mereka-mereka itu sangat berterima kasih sekali. Iya. Sebetulnya dalam batiniahnya nggak mau seperti itu. Nah, nah itu Terpaksa Pak kita itu Pak. ya nggak mau, mereka itu nangis, pingin seperti kita sebetulnya. Cuman ya mungkin karena ada yang broken home atau apa seperti apa larinya ke arah sana gitu. Tapi ya ketemu udah seperti apa dikasih arahan-arahan dan pengertian, terutamanya yaitu dengan beliau lah ada namanya Harry Choi, lebih dikenal tuh. Bapak Heri ini Itu namanya. disebut mulu sama Bapak di sini ya. Siapa ini Bapak Heri Cuet ini? Makanya nanti suatu saat harus ketemu. Itu bukan hanya di Indonesia loh, sampai UNESCO dari PBB asli, nggak main-main loh. Iya. Ada diakui, bahkan di Indonesia sendiri ada 8 provinsi yang ikut gabung. Makanya ya satu kebanggaan, makanya di kita orang-orang luar aja nggak sampai sejauh sana, makanya dapat penilaian dari UNESCO sana. Ada apa satu yayasan yang ininya isinya di dalamnya memanusiakan manusia, artinya itu. Kapan waktu nih? Ya, adanya di sana di Yayasan X-Res nanti residivis. Ya. Nanti main ke sana lah, berkunjung ke sana. Kalau ada waktu saya juga penasaran sebenarnya pengen main gitu. Tapi belum sempat. Iya, mungkin ada ilmu apa yang bisa dicurahkan disumbangkan ke yayasan sana lebih bagus dari adik-adik mahasiswa sekarang nih. Nah, ngomong-ngomong soal mahasiswa, berarti anak muda nih Pak. Gimana nih respon Bapak mungkin melihat fenomena, sekarang anak muda mah pengennya yang modern-modern. Nggak mau lah aku, misalnya, saya nggak mau ituin kebudayaan-kebudayaan yang udah jadul-jadul banget lah, bukan saya banget gitu. Nah, gimana nih Pak? Maksudnya sedih ya, karena siapa lagi yang meneruskan kebudayaan daerah sendiri kalau bukan generasi selanjutnya. Mungkin setelah Bapak gimana nih selanjutnya? Mungkin respon Bapak gimana nih akan fenomena sekarang yang kayak anak muda maunya yang modern-modern aja gitu? Paling ya itu, kalau modern memang ada ya manusiawi lah, normal, tergantung sesuai dengan perjalanan zaman ini ya, wajar lah. Tapi mereka kalau setelah tahu menggeluti ya contoh kecil, ya udah diarahin ke etnik lah. Jadi jangan sampai terlalu vakum dia punya pola pikirnya atau punya inspirasi di dalam musik ini seperti apa ya ke etnik. Nah, tapi dalam budayanya sendiri lebih lengket, lebih kuat, lebih kental. Jadi contoh sekarang namanya sekarang Ramdhani, dia udah yatim piatu ada di sini. Tapi lebih dikenal dijuluki si Penjol. Nah, ini Penjol itu belajar gendang dari nol, satu itu. Kedua seperti namanya Bedod, itu nama julukannya. Nama aslinya Muhammad Febrianto, yaitu lebih dikenal si Bedod. Dari niup trompet dari nol sampai ya sekarang ya sudah diundang ke grup-grup lain, kadang-kadang diperlukannya dengan talentanya dia yang miliki gitu. Ya seperti itulah. Jadi enggak juga. Enggak tapi semua anak muda pengennya modern lah, pengen juga. enggak dong. Iya. Ya contohnya aja lebih dikenal, mungkin ada udah lama tinggal di Jatinangor sini ya. Seperti kalau hari-hari biasa, kalau sebelum ada COVID, kalau ada pesta sunatan atau apa yang ulang tahun sekalipun, ini pasti sering macet di jalanan kalau ada seni reak, kuda renggong, itu lebih ke anak muda sebetulnya. Nah, ya itu. Jadi ya alhamdulillah sebetulnya masih kuat di Jatinangor dengan budayanya yang apa yang ada gitu digelutinya terus. Ya nggak
juga semua ke sana, ada juga yang ke modernnya, tapi ya ke tradisinya nggak Nggak lupa lepas gitu mereka ya, itu, tetap. nggak lepas, tetap ada. Ya itulah contohnya. Wah, keren nih berarti nih. Berarti saya mikirnya kayak mungkin juga kayak wah gimana ya nanti kalau kita punya kesenian daerah sendiri tapi nggak ada yang nerusin. Tapi tadi dengar penjelasan Bapak, ternyata masih banyak kok anak-anak muda yang masih menggeluti, yang masih semangat gitu ya Pak ya. Ya, banyak di Jatinangor sini. Coba aja contoh yang sekolah ke SMKI banyak dari wilayah Kecamatan Jatinangor, atau yang kuliah di ISBI yang menggeluti ke arah-arah ya budaya itu. Banyak, makanya dari Sumedang ini umumnya khususnya Jatinangor banyak yang udah tampil di TV-TV besar. Ada. Keren. Nah, Nah, ada salah satunya nih putra daerah di sini, tapi itu ke arah modern ya. Yang kalau ketika Yudika konser, orang sini yang main ininya keyboardnya. oh Nah, keren keren. Dari nanti saya Jatinangor kenalin keren. loh. Asli memang Ikutan iya. konser ya. Iya. Terus satu lagi ada yang di wilayah sana daerah Cinta Mulia, satu lagi. Yaitu lebih ini juga tuh hebat. Sering tampil di TV, di SCTV kalau nggak salah. Dari anak Jatinangor juga. Kebudaya itu. Keren ya, jalan-jalan ke Indonesia lah, jadi nggak hanya di Jatinangor doang ya. Ya iyalah. Tuh dari arah Cilayung ada perempuan satu penyanyi Sunda, sampai dia pernah di Nigeria, di apa dipanggil ke sana kan nyanyi itu lagu, ada Wow. keliling lagi, ada tur musik itu. Ada loh dari Jatinangor banyak, cuman orangnya nggak mau gimana gitu. Ya alhamdulillah sekarang ada adik-adik dari BEM untuk ya kita bisa istilahnya berbincang-bincang lewat media elektronik seperti ini, Iya, mungkin lebih ngangkat lagi iya, ke amin arah Pak. ininya. Nah, Bapak ada pesan nggak nih buat generasi-generasi penerus Bapak nih tentang gimana mungkin ada tips atau apapun untuk terus melestarikan budaya gitu nggak Pak? Buat generasi selanjutnya nih. Ya intinya gini, dari Bapak sama mereka anak-anak atau adik-adik yang masih muda ini, ya janganlah sampai lupa dengan budaya dan seninya, dan lebih aktif lagi dan kreatif. Ya, jadi untuk mengejar dia punya apa talenta yang dia senangi atau dia lebih hobi gitu, ke alat musiknya, ke apanya, ya insya Allah lah nanti lebih giat belajar dan belajar, jangan merasa diri sudah wah hebat atau seperti apa, itu tidak akan ini, karena kalau itu hanya sekadar, kalau istilah Bapak itu kembang atau bunga, hanya untuk jadi gampang gugurnya, tapi kalau udah jadi buah, walaupun jatuh bijinya bisa menimbulkan lagi benih. Lagi. Wah, keren nih Bapak. Wah, makasih nih Pak udah mau diajak ngobrol-ngobrol. Tapi saya mau nanya nih, kalau mau mampir-mampir ke tempat, di mana sih Pak tempatnya nih Pak? Kami yang untuk saat ini di Jatinangor ada di Dusun Ciawi, RW 5, RT 2, Desa Cikeruh, Lapang Bola Ciawi aja. Nah, Lebih kenal. jadi kalau Bisa, pada soalnya mau gini ya, mampir maaf gitu nih. mungkin Pak. Silakan, karena dulu Formama Unpad sebelum ada ini lebih aktif di sini. Ada salah satu yang aktif di sini sampai sekarang jadi dosen di pertanian. Wah, dari dosen pertanian di Salah seorang, Unpad. iya jadi dosen. Nah, ayo sok tanyain nama Uyut siapa sama Oh, beliau. iya Dulu keren. banyak dari Pikom, dari apa Pisipnya, dari ini di sini kan sering mainnya. Ini salah satu instalasi air dari mulai orang sini kekeringan dulu. Itu hasil Formama loh, nggak main-main dulu, langsung ada bangkit buat kepentingan warga, dari sumber Betul. mata air disedot, dibagikan ke warga. Itu anak-anak Formama. Keren. Ya namanya kalau nggak salah itu yang masih suka kontak juga itu Marendra tuh dari Formama. Itu beliau yang punya ide, dibantu dengan warga, diajukan sampai ke ini ya untuk jadi istilahnya memfasilitasi lah mereka itu jadi dulu dari Formama. Hebat Formama dulu. Nah, makanya sekarang ada yang generasi di Unpad ini yang
harus lebih dari itu. Betul, setuju. Nah, Pak, waktu dekat ini mungkin ada manggung di mana nih, Pak, Sanggar nih? Sebetulnya manggung ada, kayak sekarang di daerah Ciburial, Dago Pakar nih, ada undangan. Cuman Bapak masih dalam pengkajian karena gini, anak-anak lagi baru-baru masuknya sekolah, jadi nggak mau keganggu. Nah, itu diperhitungkan dulu. Bukan soal asal manggungnya Asal aja main, gitu. sekolah Ya, tetap iya. nomor 1 ya, Pak ya. Iya. Nggak boleh Soalnya lupa udah sama lama nggak sekolah, jadi tatap muka dengan gurunya apanya kan nggak mau keganggu gitu. Betul. Nanti mungkin masalah timing aja mungkin diatur di sana. Ya, oke Bapak, makasih banget nih udah mau ngeluangin waktunya ngobrol sama Expos. Nanti juga bisa disaksikan di YouTube ya Pak ya. Di Iya. YouTube Expos nanti juga akan disebarluaskan. Jadi mungkin teman-teman Unpad maupun non Unpad juga tahu nih mengenai Paguyuban Rangono Youth. Dan mungkin kalau pada mau main juga boleh ya Pak ya. Boleh, silakan. Nah, Oke, silakan. Nah, makasih Pak. Saya Betty dan juga di sini saya berbicara dengan Bapak Uyut nih ya, iya. mewakili Sanggar Nah, dari Paguyuban dari Rangon Uyut. Sampai betul. sini dulu aja podcast Expose episode Iya. 2. Terima kasih nih udah menyaksikan dan menonton. Sampai jumpa. Iya, Dadah. yuk.